إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Ikhwatiban rahimakumullah, kita telah sampai pada dua ayat terakhir di surah Al-Baqarah. Dua ayat terakhir ini banyak riwayat yang menceritakan tentang keutamaannya, dari kalimat amana rasulu bima unzila sampai di ayat ke-286. Salah satunya riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, beliau mengatakan man qara'a bil ayataini min akhir suratil baqarati fi lailatin kafatahu. Siapa yang membaca dua ayat terakhir di surah Al-Baqarah, yaitu sudah mencukupi bagi dirinya pada hari itu. Maka ikhwati iman rahimakumullah, kalau seseorang ketika hidup kemudian ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang makna hidup kita hari ini gitu, sampai tidak menemukan dengan berbagai kesibukan duniawi, tuang kitu-kitu keneh, gawe kitu-kitu keneh, naonnya nilai hidup orang poe ayeuna. Maka dengan membaca surah Al-Baqarah ayat terakhir, dua ayat terakhir ini, kafatahu, itu seperti menggenapkannya, mencukupinya. Kenapa? Karena di sini berkaitan dengan sikap orang-orang yang beriman terhadap Al-Quran, sikap Rasulullah terhadap Al-Quran, dan ketaatan mereka terhadap apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran. Ayat ini sama, kalau kita lihat ini berkaitan dengan ayat yang sebelumnya ketika Allah mengatakan in tukhdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Kalau kalian menampakkan apa yang ada dalam hati atau kalian menyembunyikannya, Allah itu Maha mengetahui. Itu dirasakan berat oleh para sahabat, karena kalau perkara-perkara yang dohir kami bisa mengontrolnya, menguasainya, tapi kalau ada yang di dalam batin kami tidak bisa sanggup untuk mengontrolnya. Maka ketika itu turun teguran dari Rasulullah, apakah kamu akan berkata seperti Bani Israel, kami beriman, kami mendengar, tapi kami bermaksiat? Tidak, tapi kami beriman kemudian juga kami taat. Nah, ini dikatakan dalam ayat ini bukan hanya orang-orang beriman saja, tapi Rasul juga mengatakan yang sama. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul itu beriman terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula orang-orang yang beriman. Dikersahkeun ayat nu tadi, apa yang dalam hati pun akan dihisab. Rasul mah iman weh, Rasul mah akan melaksanakan weh, taat weh, maka akan berbuat sekemampunya untuk selalu baik, untuk selalu berniat baik, menjauhi yang salah walaupun di dalam hati. Nah, ikhwati rahimakumullah, kolerasi ayat ini juga menurut Said Qutb dikatakan sama dengan penyikapan orang-orang yang beriman di awal surat Al-Baqarah. Alif lam mim dzalika kitabul la raiba fihi, terus orang bertakwa itu adalah yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang-orang yang bertakwa itu beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad. Nah, ini di akhir ayatnya amana rasulu bima unzila ilaika. Jadi kolerasinya dari ratusan ayat yang telah kita bahas itu, satu, diawali dengan kesiapan untuk beriman walaupun tidak tahu. Nuka dua, geus dipelajari, geus apal, kesiapan untuk melakukan sekemampuannya. Jadi payus pisan di ayat teh gitu. Dan ayat nanti kacida endahna
di awal menyanggupi walaupun belum mengetahui dan melaksanakan, di akhir sudah mengetahui, sudah melaksanakan dan ada ketidakmampuan, tetap tidak mengurangi sikap untuk beriman. Di ayat ini dipisahkan keimanan Rasul dengan orang-orang beriman. Tidak amana Rasul wa mu'minuna bima unjila, tapi amana Rasul bima unjila ilaika min rabbika baru wal mu'minun. Ini menandakan kualitas iman Rasul dengan orang beriman itu sangat berbeda. Jadi sasoleh-solehna para sahabat Rasulullah SAW kualitasnya berbeda. Ini kualitas Rasulullah SAW sebagaimana dalam riwayat Bukhari, ketika sudah terjadi ketidakajegan dalam masyarakat, maka Rasul seperti dituntun oleh Allah dan malaikat Jibril, huwiba ilaihi, dia itu suka menyendiri, kemudian bertahanus, berzikir, bertafakur pada Allah Subhanahu wa taala. Mengalami bagaimana turun ayat Al-Qur'an dirasakan beratnya, kemudian juga dalam bentuk suara lonceng, dalam bentuk suara petir, bahkan malaikat yang mendatangi bukan dalam wujud manusia tapi dalam wujud yang sebenarnya. Ketika Jibril duduk di antara langit dan menutupi langit timur dan barat, itu semuanya mengantarkan pada kualitas keimanan yang begitu kuat, kualitas Rasulullah SAW yang begitu berat. Makanya orang yang mengalami, orang yang mendengar, membaca saja itu akan berbeda keimanannya. Dengan ukur nerangkeun, dengan ukur ngadengikeun, aja mengalami langsung, itu akan berbeda kualitasnya. Apa yang ada di dalam Al-Quran itu laksanakeun, meh karasa kualitas keimananna. Ya naon tah bab ieu sok laksanakeun, ya naon bab ieu laksanakeun. Naon nu can karasa ka kuatan nana lamun urang sadayana can pernah diamalkeun tinggal witan bab talak, bab li'an, bab sumpah, semuanya itu laksanakeun ameh karasa keimanannya. Nah, kedua wal mu'minun, dan orang-orang beriman. Ini pasti berbeda antara kualitas orang beriman dan Rasul. Tapi kalimatnya oleh Allah bukan dengan kalimat walladzina amanu, tapi wal mu'minun. Perbedaan penggunaan dua kalimat ini sangat berbeda. Alladzina amanu itu hanya sebutan. Maka tong aneh, engko iman tapi tara ka masjid, engko iman tapi tara sholat, karena itu baru sebutan. Makanya kalau disebut alladzina amanu rek dititah biasanya. Tapi kalau al-mu'minun dia sudah melekat menjadi karakter. Qad aflahal mu'minun. Nah, sudah beruntung orang-orang beriman mah. Kumaha? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sudah jelas, sudah karakter. Beda antara nu bisa nyanyi jeung penyanyi, beda anu tukang nulis jeung nu bisa nulis. Itu akan berbeda orang beriman dengan al-mu'minun. Nah, wa timar rahimakumullah wa mu'minun, dan juga orang-orang yang beriman. Kullun, semuanya itu Rasul dan orang beriman itu amanna, mereka itu beriman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Mereka beriman pada Allah, pada malaikat, wa kutubihi wa rusulihi, dan juga pada rasulnya. Ini yang disebut dengan rukun iman itu dikolerasikan setelah iman Rasul, kemudian orang beriman, menunjukkan orang yang beriman itu cara berimannya melalui berimannya Rasul. Jadi orang beriman itu tidak terpisah. Iman ka Allah, iman ka malaikat, iman ka kitab-kitab, iman ka Rasulnya itu tidak terpisah kumaha urang. Tapi di awal amanah Rasul, beriman sebagaimana cara berimannya Rasul. Sabab lamun urang iman ka Allah, ka malaikat, ka kitab, ka rasul-rasul yang sudah terdahulu, sementara kita tidak melihat langsung, tidak sejaman dengan mereka, berarti seolah-olah itu seperti tahayul. Iman ka Allah tapi teu beriman pada Rasul, tahayul, Allah mah gaib. Ka malaikat sama, ka kitab yang terdahulu sama, dan para rasul juga sama. Tapi iman kita itu melalui Rasul yang wujud, Rasul yang
ada. Mata lamun teu nuturkeun Rasul rek bisa jeung bener kumaha cara orang iman ke Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat kalau tidak mengikuti Rasul, orang-orang yang mencari Allah Subhanahu wa taala menemukan Allah pada berhala, menemukan Allah pada laut, pada matahari, pada kuburan, pada tatangkalan. Itu karena tidak dibimbing, tidak mau beriman dengan cara berimannya Rasulullah SAW. Dan kemudian la nufarriqu baina ahadim mir rusuli, tidak dipisah-pisahkan antara salah satu di antara Rasul. Ini seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yahudi iman ke Nabi Musa, datang Nabi Isa teu diimani. Orang Nasrani datang Nabi Isa beriman pada Nabi Isa ka Yahudi, ka Nabi Musa teu diimani. Diimani aya iman ka Nabi Musa jeung Nabi Isa, datang ka Nabi Muhammad teu iman ka Nabi Muhammad. Orang beriman itu la nufarriqu, tidak dipisahkan. Iman ka Nabi Muhammad, iman ka Nabi Isa, iman ka Nabi Musa sampai ke Nabi Adam, semuanya diimani dan tidak dibeda-bedakan. Nah, ikhwati rahimakumullah, wa qalu, dan mereka berkata sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan kami taat. Ini jadi ketaatan itu akan lahir apabila dia sudah mendengarkan. Kalau mendengarkan saja tidak mau, bagaimana seseorang mau taat? Jadi nutupan ceulina muka, panon bolotot, nutupan hate, kumaha taatna. Maka ketaatan itu harus lahir pertama dengan sami'na, kami mendengar dulu. Wa ta'na, dan juga kami akan taat, menaati apa yang diperintahkan oleh Allah walaupun terasa berat. Gufronaka, maka ampunilah kami. Nah, gufrona ini berbeda dengan kalimat yang lain. Kami bukan meminta ampunan, tapi kami meminta ampunanmu. Ini sudah diidopatkan, gufronaka, maka ampunilah kami darimu. Ini menandakan bahwa orang-orang beriman itu sudah lempeng, tidak akan mencari lagi, tidak meyakini lagi adanya jalan keselamatan dari siksa kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan seperti orang-orang yang musyrik mencari keselamatan dan pengampunan dari perkara-perkara yang lain, tapi sudah lurus dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat sami'na wa ata'na ghufranaka ini mengisyaratkan ciri orang-orang yang mau diampuni itu adalah orang-orang yang punya kriteria kelayakan diampuninya. Sami'na wa ata'na, kita kakara diampuni ayatul kitu mah moal aya kelayakan untuk diampuni. Rabbana wa ilaika masir, dan kepada Engkaulah kami akan kembali. Jadi lamun geus lempeng kadinya balikna moal loba pikiran, moal loba hararese, sabab sudah meyakini ini adalah jalan terakhir kita pulang. Ini adalah tujuan kita terakhir pulang. Tidak ada keraguan di dalamnya. Mun geus jelas tempat balikanana moal hariwang, jika orang balik di luar kota, balik di pagawean, dan jelas balik ke imahna nya, rek hiji waktu sumpah simpang ge anggar we balik deui. Karena kita sudah punya tujuan akhir pulang. Akhir pulang kita pada Allah Subhanahu wa taala, melewati berbagai macam lagi perjalanan setelah kematian menuju alam barzah, kemudian juga menunggu sampai dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian menunggu bagaimana hisaban, syafaatul uzma diturunkan menghadapi hisaban dan penentuan Allah Subhanahu wa taala kita menjadi penghuni surga atau neraka. Qul qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.